Sebagai manusia biasa, pasti kita pernah merasakan keadaan di titik terendah. Bahkan terkadang merasakan sedih tapi tidak tahu akar permasalahannya. Jika kamu merasa seseorang yang ambisius, mudah tertrigger oleh sesuatu, merasa sangat terpuruk saat kalah dalam kompetisi, sekarang kamu sedang menonton video yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi kutipan buku self improvement yang berjudul Filosofi Teras karya Henry Manantiri. Bagi teman-teman yang memiliki sifat kekhawatiran tingkat tinggi dan ingin berhenti memikirkan hal yang tidak penting, ingin berhenti overthinking dan ingin move on, ingin terhindar dari sifat-sifat baperan. Nah, di buku ini teman-teman mengajarkan kita cara mengendalikan pikiran. Bagi teman-teman yang ingin memiliki mental tangguh masa kini, saya ingin bacakan kutipan buku ini untuk teman-teman semua. Jadi simak terus video kali ini sampai selesai. Gaskan. Dengan membentuk mental yang tangguh menghadapi permasalahan hidup, maka dari itu butuh solusi untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita. Seperti dalam Stoikisme, dianggap dapat menyembuhkan penyakit akut zaman now yang diantaranya stres, depresi, gampang marah. Jawabannya hanyalah hal sederhana, yaitu mengontrol emosi negatif kita sendiri. Stoikisme dijelaskan dapat membuat seseorang menjadi tidak dapat terpengaruh dengan apa yang orang lain katakan. Dalam filosofi Stoicisme didefinisikan daya tahan terhadap rasa sakit atau kesulitan tanpa banyak mengeluh. Stoicisme cenderung dapat mengelola penilaian diri, bersikap realistis, menyeimbangkan diri dan berdamai dengan dirinya sendiri. Hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup dengan kebijakan. Atau hidup bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia. Dengan itu, perbedaan Stoa dengan filsafat lain dari segi sifat praktisnya yaitu dengan hidup seperti seharusnya menjadi manusia. Mengenai berbagai permasalahan pada tiap-tiap kehidupan, kita diajarkan untuk mencari kedamaian hidup melalui diri sendiri, bukan berekspektasi pada apa yang ada di luar kendali kita. Prinsip utamanya adalah kita sebagai manusia tidak sepantasnya melawan sabda alam, harus hidup selaras dengan alam untuk bersikap ikhlas atau lapang dada, serta fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita telah bersiap untuk pergi hangout dengan teman dan sudah dandan rapi, mengenakan pakaian favorit, namun hujan turun dan kita tidak jadi berangkat pergi. Apakah dengan hal itu kita harus marah-marah, mengutuk diri, atau menyalahkan cuaca? Mungkin sebagian dari kita akan melakukan hal itu, akan tetapi dengan Stoikisme kita akan menyadari bahwa turunnya hujan adalah di luar kendali kita. Kita tidak bisa menyalahkan hujan, cuaca, maupun hal lainnya. Jadi untuk itu, fokuskan saja diri kita pada solusi dan hadapi dengan tenang. Pada intinya, kita harus pusatkan energi pada sebuah solusi dan berhenti untuk mengutuk keadaan. Karena emosi negatif yang keluar hanya akan menambah masalah dan beban pikiran sendiri. Sederhananya, menurut Stoa, bahagia adalah ketika kita terbebas dari emosi negatif dan segala perasaan yang mengganggu. Kita perlu mengatur emosi supaya dapat mengatur suatu reaksi pada diri sendiri, yaitu dengan mengontrol diri, dengan pengendalian dikotomi. Dengan ini terdapat dua pengendalian dikotomi, yaitu pertama, apa yang dapat dikendalikan oleh diri sendiri, seperti halnya persepsi, pikiran,
opini diri sendiri, dan hal lainnya. Kedua, hal yang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri, seperti penilaian orang, cuaca, kesehatan, dan hal lainnya. Menurut Stoikisme, hal-hal yang dapat membuat sedih, marah, kecewa, dan emosi negatif lainnya merupakan kebahagiaan yang kita gantungkan pada sesuatu di luar kendali kita. Ada hal-hal di bawah kendali tergantung pada kita, ada hal-hal tidak di bawah kendali tidak bergantung pada kita. Bila kita terlalu fokus dengan apa yang dapat kita kendalikan, maka itu akan membuat kita merasa bahagia. Sedangkan ketidakbahagiaan kita justru dari suatu hal yang di bawah kendali kita. Dengan itu, manusia harus dapat melatih dirinya sendiri untuk membayangkan hal-hal buruk yang akan terjadi, supaya lebih siap dalam menghadapi kenyataan di masa yang akan datang. Jangan suka membesar-besarkan masalah. Segera fokus pada hal yang bisa kamu lakukan. Masalah kecil cukup dihindari saja. Ketika kita sedang dihadapkan dengan suatu masalah, sebaiknya kita melakukan konsep STAR, Stop, Think, and Assess, Respond. Sehingga apabila kejadian yang kurang menyenangkan terjadi, akan lebih banyak merasa siap dan tetap bisa mengendalikan pikiran yang rasional agar tidak sampai merusak kegiatan lainnya. 1. Stop. Berhenti terlebih dahulu ketika kita merasakan emosi negatif. 2. Think and assess. Sesudah dipikirkan sejenak, lalu kita coba untuk berpikir rasional, kemudian lanjut ke assess atau penilaian. Coba nilai apakah kita sudah memisahkan fakta objektif dari interpretasi sendiri. Ketiga, respon. Sesudah memikirkan secara rasional dalam situasi tertentu, diharapkan ucapan dan tindakan respon ini adalah hasil penggunaan nalar yang sebaik-baiknya. Melalui filosofi Stoik, buku ini mampu memberikan banyak pembelajaran dan value yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah bahwa manusia dalam menjalani hidup harus dengan selaras, karena kehidupan sejatinya berjalan sesuai dengan kehendak yang maha kuasa dan juga selaras dengan alam. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Arigato. Bye-bye.